Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Nuraini dengan NIM 21203011, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai LK atau lembar kerja dari mata kuliah PLP Pengembangan Bahan Ajar. Di sini saya akan mempresentasikan dari LKA, yakni mengenai materi ajar yang akan saya gunakan saat magang di sekolah. Baik, yang pertama, langsung saja kita pada materi. Ini materi yang pertama merupakan materi profesi. Di sini saya menekankan pada mufrodat dan juga istima untuk para peserta didik. Konsepnya bagaimana? Di sini dalam materi ini, siswa akan difokuskan pada pengenalan mufrodat mengenai profesi seperti guru, dokter, polisi, perawat, dan lain-lain. Pada materi ini ditekankan untuk mendengar tuturan dari guru berupa mufrodat, yang mana siswa harus fokus mendengarkan ucapan guru dan nantinya ada soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Mengapa saya menggunakan materi ini untuk materi yang pertama? Karena materi ini merupakan materi yang penting karena dapat melihat sejauh mana siswa memahami materi tersebut, meliputi dari macam-macam profesi dengan menggunakan bahasa Arab dan juga artinya. Selain itu, materi ini ditekankan agar siswa mendengarkan mufrodat yang dituturkan oleh guru dengan tujuan agar siswa dapat memperoleh informasi yang didengar dan mengaplikasikannya di dunia nyata. Jadi setelah mendengar, siswa bisa langsung mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Untuk prosedurnya bagaimana? Saya menggunakan media dan metode yang diterapkan, yakni pertama materi mufrodat yang sudah ada di buku paket ini, lalu menggunakan metode bernyanyi yang saya melihat referensinya dari YouTube, dan ada sedikit perubahan dari saya menyesuaikan dengan buku paket yang digunakan oleh siswa. Setelah itu, setelah saya mempraktekkan di depan, siswa menirukan dengan bernyanyi. Setelah bernyanyi, kita menggunakan media kartu bergambar yang saya gunakan di depan kelas, saya paparkan sekaligus mufrodatnya, kemudian diulang berkali-kali agar siswa lebih memahami materi pembelajaran. Pada materi ini, siswa juga dituntut untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh guru. Setelah itu, siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Itu merupakan materi istima. Untuk apa? Melalui materi pengenalan mufrodat, siswa diharapkan mampu memahami dan meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Melalui mendengarkan, diharapkan juga siswa mampu memperoleh informasi dan menerapkan kemampuannya di kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya adalah materi kedua, yakni pada materi ini merupakan tetap pada materi profesi, yakni berupa latihan berbicara dan latihan membaca. Pada materi ini, pada latihan berbicara diharapkan siswa mampu mempraktekkan hiwar secara lisan dengan temannya di depan kelas. Jadi dimulai dari praktek membaca percakapan berbahasa Arab, kemudian siswa mampu mempraktekkan dengan temannya di depan kelas. Dalam materi ini juga difokuskan untuk belajar membaca teks Arab dan memahami makna dan struktur kalimatnya, sehingga siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai kalimat yang disajikan. Untuk alasannya mengapa? Karena materi ini merupakan materi yang penting, karena dapat melihat sejauh mana siswa mampu berbicara dengan bahasa Arab, dengan tujuan siswa dapat percaya diri berbicara bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini juga merupakan materi yang bertujuan agar siswa mampu menganalisis dan mengetahui maksud baik tersurat maupun tersirat dari sebuah teks Arab yang disajikan oleh guru dan telah dibaca oleh siswa. Prosedurnya bagaimana? Untuk prosedurnya, untuk menarik minat siswa dalam belajar, maka kami menggunakan media yang diolah menjadi sebuah komik berisi percakapan singkat, menggunakan aplikasi ya untuk membuat komik tersebut, dan siswa maju ke depan dengan metode bermain peran untuk mempraktekkan hiwar tersebut. Pada materi itu juga menggunakan metode problem based learning untuk mengerjakan soal qiraah yang disajikan oleh guru. Jadi guru memberikan sebuah teks bacaan, kemudian siswa mengerjakan secara berkelompok bersama temannya. Siswa diharapkan dapat menerapkan kemampuan yang didapat di kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Selanjutnya, melalui materi al-mihnah atau profesi, dengan latihan membaca, siswa dapat memahami teks Arab dan maksud tersurat atau tersirat ketika membaca teks Arab di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang terakhir, yakni materi ketiga, yakni masih pada tema profesi atau al-mihnah,
tetapi ditambah dengan materi tarkib, yakni mengenai masdar sori dan masdar muawwal. Pada materi ini, siswa difokuskan untuk memahami dan berlatih susunan gramatikal yakni masdar sori dan masdar muawwal. Materi ini merupakan materi yang penting karena apa? Dengan materi ini siswa dapat mengetahui tata bahasa dalam bahasa Arab. Prosedurnya bagaimana? Untuk menarik minat siswa agar mereka lebih tertarik dan lebih memahami pembelajaran bahasa Arab tentang masdar sori dan masdar muawwal ini, maka kami menggunakan media video pembelajaran dan juga PowerPoint yang bisa mereka putar kembali ketika di rumah. Jadi mereka bisa belajar 2 kali di sekolah dengan media ceramah dari guru, penjelasan yang ada di papan tulis, juga jika memungkinkan menggunakan video pembelajaran juga, dan juga PowerPoint dan video itu yang bisa diputar kembali di rumah. Melalui materi ini, siswa dapat mengetahui susunan dan tata bahasa yang benar dalam bahasa Arab, sehingga mereka dapat menggunakan kemampuannya di kehidupan sehari-hari dan kehidupan yang akan datang. Itu tujuannya atau untuk apa ya. Selanjutnya materinya, materi 3 ini, dalam materi ini juga siswa akan dilatih untuk dapat menulis susunan kalimat sesuai gramatikal yang tepat, dimulai dari berlatih menyusun kata-kata acak menjadi sebuah kalimat. Bertujuan untuk apa? Bertujuan agar siswa dapat menulis kalimat dalam bahasa Arab sesuai dengan tata bahasa yang tepat. Terus selanjutnya yakni prosedurnya. Bagaimana untuk prosedurnya? Di sini menggunakan media kartu mufrodat berupa kertas berwarna-warni yang dipotong-potong ya, yang diisi dengan mufrodat. Selanjutnya diberikan kepada sekelompok siswa untuk disusun secara bersama-sama menjadi sebuah kalimat, dan mereka harus mengumpulkan poinnya sebanyak-banyaknya. Siapa yang paling banyak menyusun kalimat, seperti itu. Untuk apa? Jadi melalui materi ini siswa dapat menulis susunan kalimat dan juga menulis paragraf dengan bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah tata bahasa Arab yang baik dan benar. Jadi ini untuk contoh lampiran materi ajarnya ya. Nah, ini mufrodat. Nah, ini untuk komik tadi yang saya gunakan melalui aplikasi untuk meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran bahasa Arab. Ini qiraah, dan ini materi mengenai masdar sori dan masdar muawwal yang dikemas dalam bentuk PowerPoint dan nantinya akan dibuat untuk video pembelajaran juga. Sekian presentasi mengenai LK bahan ajar saya yang pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.